Novel sastra Donghua Pagoda Emas Pancer part ke-620. Kali ini dengan judul Tetap Menyendiri. Selamat mendengarkan cerita novel sastra bela diri ini. Pagoda Emas Pancer 620. Tidak, raungan putus asa Kucankong menggema di antara langit dan bumi saat ia menyaksikan tanpa daya boneka tulang jahat surgawi dihancurkan oleh pedang Xiao Nunu. Ordo kegelapan tertinggi, Ordo air hitam, Ordo pencekikan, Ordo istana cermin, Ordo hujan, dan seterusnya, total 11 Ordo, mencekik boneka tulang jahat surgawi, membuatnya tak bergerak dan akhirnya musnah. Kucankong langsung merasa putus asa. Di puncak kejayaannya. Di masa kejayaannya, tak lama setelah Sekte Tianxia menguasai negara kegelapan. Kurang dari beberapa bulan setelah ia menjadi penguasa negara kegelapan. Semuanya lenyap bagai asap, bagaikan mimpi yang hancur. Ia akhirnya menyempurnakan boneka tulang jahat surgawi ini dan akhirnya mendominasi negara kegelapan, tetapi kegembiraannya tak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh Xiao Nunu. Kucankong gemetar sekujur badan. Ia lenyap. Semuanya lenyap. Sekte Tianxia pun lenyap. Untuk membunuh Xiao Nunu, Kucankong menggunakan Ordo Mahiat untuk mengubah semua murid sekte menjadi boneka Mahiat, lalu membiarkan boneka tulang jahat surgawi menyerap energi Mahiat mereka. Namun, meskipun membayar harga yang sangat mahal, ia tetap kalah. Kekalahan telak, benar-benar kalah. Xiao Nunu telah mendominasi seluruh pertempuran, membiarkan Kucankong menghabiskan semua kartunya, bahkan mengorbankan seluruh sekte jahat surgawi. Tetapi pada akhirnya, kemenangan mustahil diraih. Xiao Nunu berdiri tegak, menatap Kucankong seolah-olah ia adalah orang Mahtei. Sudah kubilang sebelumnya, aku hanya memberimu satu kesempatan. Ekspresi Kucankong dipenuhi dengan kebencian, giginya hampir menggertak. Ini semua salahmu, ini semua salahmu. Kembalikan boneka tulang jahat surgawi, kembalikan sekte jahat surgawi. Akulah penguasa negara kegelapan, aku akan mencabik-cabikmu. Kucankong, kehilangan akal sehatnya, menyerang Xiao Nunu seperti binatang buas. Secerca penghinaan melintas di wajah Xiao Nunu, dan dengan satu pikiran, sulur-sulur emas menyembul dari lingkaran sihir gelap di atasnya. Sulur-sulur emas itu langsung melilit Kucankong. Xiao Nunu berkata dengan tenang, "Di mana badan Shen Wenfeng?" Raut wajah Kucankong berubah, tidak peduli dengan pertanyaan Xiao Nunu. "Aku adalah penguasa negara kegelapan, dan Sekte Tianxiaku adalah penguasa negara kegelapan. Kau telah menghancurkan masa depan Sekte Tianxia. Aku akan menyeretmu turun bersamaku." Pada saat itu, gelombang energi yang mengerikan melonjak dari badan Kucankong. Rune-rune aneh yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari wujudnya. Mahtei, raungan memekakkan telinga menyusul, dan sulur-sulur emas yang melilit Kucankong hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, badannya berubah menjadi kabut berdarah yang berputar-putar ke segala arah. Xiao Nunu menghindar dan segera mundur. Dia benar-benar menghancurkan jiwanya sendiri. Gumam Xiao Nunu, sedikit mengernyit. Suara Dewi Kemahteihan terpancar dari Pagoda Emas Pancer, sayang sekali. Dia kehilangan kekuatan jiwa. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya pelan. Sungguh disayangkan. Penghancuran jiwanya sendiri dan hilangnya kekuatan ilahinya menyebabkan Ordo yang dikendalikan Kucankong juga lenyap. Namun, sejujurnya, Ordo Mahiat Kucankong sungguh kejam. Tak hanya mengubahnya menjadi boneka Mahiat, ia juga mengubah seluruh Sekte Tianxia menjadi boneka Mahiat. Xiao Nunu mengamati medan perang. Sekte Tianxia yang luas telah berubah menjadi neraka Shuro. Setiap murid Sekte Tianxia telah berubah menjadi boneka Mahiat. Energi Mahiat mereka terkuras habis, hanya menyisakan cangkang kosong. Seiring Ordo Mahiat menggerogoti Sekte Tianxia, jiwa dan roh abadi para kultivator Sekte Tianxia juga dirasuki oleh energi Mahiat, yang akhirnya menjadi makanan bagi boneka tulang Tianxia. Bahkan esensi kehidupan mereka pun diserap paksa. Hanya sedikit orang yang tersisa hidup di Sekte Tianxia yang luas. Sekte Tianxia benar-benar hancur. Setelah pertempuran ini, sekte tersebut diusir secara permanen dari negara kegelapan. Seketika, pikir Xiao Nunu, ia melepaskan daya hisap dari telapak tangan kanannya. Wus, pedang api peledak yang jatuh di medan perang. Melayang ke tangan Xiao Nunu. Sebuah roda yin jiwa liar terikat pada pedang api peledak. Kucankong berpikir bahwa dengan menahan pedang api peledak dengan roda yin jiwa liar, ia dapat melemahkan efektivitas tempur Xiao Nunu. Namun,
Ia terkejut menemukan bahwa Xiao Nunu telah menguasai 11 perintah lengkap. Ke-11 perintah ini langsung mengakhiri pertempuran hari itu. Xiao Nunu kemudian mengeluarkan roda Yin Jiwa Liar. Bukan hanya itu senjata ajaib kelas super yang menantang surga, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada pedang api peledak, menjadikannya sebuah trofi yang berharga. Xiao Nunu kemudian mengumpulkan tas penyimpanan yang ditinggalkan di medan perang oleh Kuchan Kong, tetua agung Leng Su, tetua kedua Hong Luo, tetua ketiga Jing Heng, dan lainnya. Tentu saja, mereka juga membawa serta senjata dan senjata ajaib mereka. Senjata tetua agung Leng Su adalah tombak, sementara senjata Hong Luo adalah jarum perak yang disebut jarum jiwa es giok hantu. Kedua senjata ini juga mencapai tingkat senjata sihir tingkat super yang menantang surga, tetapi kekuatannya tidak sebesar roda Yin Jiwa Liar. Di antara senjata sihir tingkat super yang menantang surga, senjata ini dianggap relatif umum. Namun demikian, itu adalah harta karun yang langka. Setidaknya di negeri kegelapan, negeri awan, negeri bayangan, dan wilayah lainnya, senjata ini sangat langka. Xiao Nunu segera memasukkan semua barang rampasan ke dalam tas penyimpanannya. Aku ingin tahu di mana sisa-sisa Master Lembah Shen Wenfeng berada. Xiao Nunu melihat sekeliling. Tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di medan perang ini. Namun, sebagian besar kultivator sekte Tianxia Mahtei bukan di tangan Xiao Nunu, melainkan dibunuh oleh Master Sekte mereka yang maha kuasa. Harus diakui bahwa Kuchan Kong benar-benar kejam. Bahkan murid-muridnya sendiri pun terjerat oleh rencana jahatnya. Dewi Pembunuh memperingatkan, periksa ke arah tenggara. Masih ada 2 jejak makhluk hidup di sana. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu melesat pergi, menuju tenggara menuju Sekte Tianxia. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di pintu masuk sebuah gua. Di luar, sebuah penghalang melindungi gua tersebut. Xiao Nunu berteriak dengan suara berat, keluar. Tak ada jawaban dari dalam. Xiao Nunu mensibir, lalu ia memanggil pedang api meledak. Aliran energi pedang menebas, dan penghalang terlarang di luar gua tiba-tiba bergetar hebat. Dor, energi pedang menyebar, mengguncang bumi. Xiao Nunu menyerang beberapa kali lagi, retakan muncul di seluruh penghalang. Melihat penghalang itu akan ditembus, 2 sosok yang ketakutan segera melarikan diri dari dalam. Guru, ampuni nyawaku, Guru, ampuni nyawaku. Tolong jangan bunuh aku. Kami hanyalah 2 murid yang menjaga gerbang. Guru, kasihanilah. Kedua pria itu berlutut di tanah, bersujud dan menyembah Xiao Nunu. Suara mereka dipenuhi ketakutan, teror yang luar biasa. Keduanya tampak seperti remaja, wajah mereka lebih pucat daripada yang lain karena takut pada Xiao Nunu. Xiao Nunu menatap mereka dengan dingin, mengapa kalian berdua tidak diubah oleh Ordo Kuchan Kong? Salah satu dari mereka menjawab dengan gemetar, jawab, Guru, selama pertempuran di luar, kami bersembunyi di dalam. Karena batasan penghalang, kami tidak terpengaruh oleh Ordo. Mata Xiao Nunu berkilat terkejut. Memang, penghalang di sini cukup kuat. Butuh begitu banyak serangan pedang tadi agar retakan muncul. Xiao Nunu bertanya, di mana ini? Pihak lain menjawab, Yang Mulia, ini adalah tempat Sekte Tianxia menyimpan sumber daya dan harta magisnya. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Inilah tempat yang sangat ia sukai. Segera, Xiao Nunu mengumpulkan kekuatan pedang api meledak sekali lagi, dan dengan sekali tebasan, ia menghantam penghalang itu sekali lagi. Bang! Energi pedang melonjak, gelombang panas menyebar, dan penghalang di luar gua langsung hancur berkeping-keping menjadi langit yang dipenuhi bayangan. Kedua pria itu ketakutan. Yang Mulia, ampuni kami. Ini sama sekali bukan urusan kami. Xiao Nunu jatuh ke tanah. Kemudian ia bertanya lagi, apakah ada batasan lain di dalam? Salah satu dari mereka menjawab, Yang Mulia, kami berdua hanya bertanggung jawab untuk menjaga gerbang gua luar. Beberapa boneka mahiat yang kuat menjaga bagian dalam. Tanpa izin ketua sekte, siapapun yang masuk akan diserang oleh boneka mahiat. Kami biasanya tidak berani terlalu dekat. Boneka mahiat. Xiao Nunu bertanya, apakah Shen Wenfeng, Master Lembah Hengyu, telah diubah menjadi boneka mahiat oleh Kuchan Kong? Orang itu mengangguk, ya. Cahaya tajam berkilat di mata Xiao Nunu, apakah dia ada di sana? Orang itu terus mengangguk, ya. Setelah kata-kata itu terucap, raut wajah Xiao Nunu sedikit mereda, kalian berdua, bawa aku menemui Master Lembah Shen Wenfeng. Baik, Tuan. Keduanya tak berani melawan, lalu berdiri dengan gemetar. Kemudian,
Xiao Nunu, diikuti 2 murid penjaga gerbang, memasuki gua. Ruang di dalam gua itu sangat luas, dan tak lama kemudian mereka bertiga tiba di pintu sebuah aula batu. Di luar aula batu, 6 boneka mahiat berdiri di sana. 3 di kiri dan 3 di kanan. Mereka berdiri di sana, memancarkan aura mahiat yang sangat dingin. Tuan, seorang murid penjaga gerbang berkata, kalau begitu, boneka mahiat itu adalah Master Lembah Sen Wenfeng. Kalau begitu, boneka mahiat itu adalah Master Lembah Sen Wenfeng. 2 penjaga gerbang mengikuti Xiao Nunu, salah satunya menunjuk boneka mahiat dan berkata. Xiao Nunu menatap ke depan, alisnya sedikit berkerut. Mengapa boneka mahiat ini begitu rusiak? Boneka mahiat itu tampak babak belur, hanya tersisa 1 lengan. Sebagai perbandingan, 5 boneka mahiat lainnya jauh lebih utuh. Mendengar ini, kedua penjaga gerbang ketakutan dan berlutut lagi. Satu orang berkata, Tuan, ini bukan urusan kami. Kami tidak melakukannya. Orang lain menjelaskan, Tuan, boneka mahiat ini tidak lengkap sejak awal. Saya pernah mendengar dari seorang saudara senior di sekte sebelumnya bahwa ketika sekte Tianxia menghancurkan lembah Hengyu, Master Sekte ingin menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan resep mata air ilahi Yin ekstrim, tetapi Master Lembah Sen Wenfeng menolak, memilih untuk menghancurkan jiwanya sendiri. Lengannya hancur oleh ledakan jiwanya sendiri. Benar, Tuan, semua luka Master Lembah Sen Wenfeng disebabkan oleh ledakan jiwanya sendiri. Saat itu, Master Lembah Sen Wenfeng terluka parah, jiwanya cukup lemah, sehingga ledakan itu tidak terlalu kuat dan tidak menghancurkan badannya, hanya menyebabkan kerusakan sebagian. Kemudian, dalam kemarahan, Master Sekte mengubah badan Master Lembah Sen Wenfeng menjadi boneka mahiat. Ini sama sekali bukan urusan kami, Tuan. Kedua pria itu jelas ketakutan oleh Xiao Nunu. Mereka berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Setelah mendengar penjelasan mereka, ekspresi Xiao Nunu sedikit melunak. Ketika Sekte Tianxia menghancurkan lembah Hengyu, jiwa Sen Wenfeng meledak dan ia pun binasa. Sekarang, ketika Xiao Nunu menghancurkan Sekte Tianxia, Kuchan Kong juga menghancurkan dirinya sendiri dan binasa. Ini benar-benar takdir. Xiao Nunu segera menuju ke aula batu di depan. 6 boneka mahiat yang menjaga aula batu langsung bereaksi, pupil mereka berkilau merah tua. Sekilas keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu. Kuchan Kong sudah mati, tapi boneka-boneka mahiat ini masih bergerak. Dewi Kehidupan dan Kematian menjawab, masing-masing memiliki batasan uniknya sendiri. Mereka akan menyerang makhluk hidup manapun yang mendekat. Meskipun pencipta mereka sudah mati, batasannya tetap ada, memungkinkan mereka bergerak. Xiao Nunu mengangguk. Kalau begitu, kita tinggal menghancurkan batasan mereka, kan? Dewi Kehidupan dan Kematian membenarkan, iya. Begitu selesai berbicara, boneka-boneka mahiat itu langsung menyerang Xiao Nunu. Namun, bagi Xiao Nunu, mereka sama sekali tidak mengancam. Boneka mahiat terkuat hanya berada di alam dewa sejati tingkat menengah awal, sementara yang lainnya berada di alam dewa sejati tingkat bawah. Perintah pencekik. Buka. Deng. Sebuah lingkaran sihir gelap tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu, diikuti oleh sulur-sulur emas yang melesat keluar satu demi satu. Swiss, Swiss, Swiss. Sulur-sulur emas itu melilit erat ke 6 boneka mahiat, melumpuhkan mereka. Kemudian, Xiao Nunu melepaskan beberapa semburan energi spiritual, yang menembus bagian dalam boneka mahiat, mematahkan ikatan yang mengikat mereka. Detik berikutnya, ke-6 boneka mahiat itu berhenti melawan. Xiao Nunu menarik kembali sulur emas, dan ke-6 boneka mahiat itu jatuh ke tanah. Xiao Nunu mendekati Sen Wenfeng, membuka gua pancer, dan membawanya masuk. Sedangkan 5 boneka mahiat lainnya, Xiao Nunu tidak memperdulikannya. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah korban Sekte Tianxia. Jika Sekte Tianxia hancur, mungkin keluarga atau teman mereka akan mengklaim boneka mahiat tersebut. Xiao Nunu tidak berniat membawa pergi boneka-boneka mahiat ini. Lagi pula, dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, ia tidak membutuhkan bantuan mereka. Segera, Xiao Nunu melambaikan tangannya dan mendorong pintu aula batu. Kemudian, Xiao Nunu masuk. Ini adalah rumah harta karun sumber daya Sekte Tianxia. Begitu Xiao Nunu masuk, ia tertarik oleh deretan benda-benda yang mempesona di depannya. Pil, senjata ajaib, latihan, gulungan, dan lain-lain, semuanya tersedia. Ada beberapa gudang di aula batu. Beberapa gudang menyimpan pil tingkat tinggi,
beberapa menyimpan senjata ajaib, dan beberapa menyimpan sejumlah besar kristal dewa. Di antara semuanya, gudang yang menyimpan kristal dewa adalah yang paling banyak. Xiao Nunu memperkirakan bahwa kristal dewa di semua gudang berjumlah setidaknya lebih dari 20 miliar. Aku kaya. Xiao Nunu tak kuasa menahan tawa. Sekte Tianxia benar-benar kekuatan tertinggi di Provinsi Kegelapan. Lebih dari 20 miliar kristal dewa, jauh lebih banyak daripada yang kuperoleh di Provinsi Bayangan. Xiao Nunu telah menyerbu Provinsi Bayangan bersama Mo Yebai, tetapi dalam perjalanan terakhir mereka hanya berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar kristal dewa. Dibandingkan dengan Sekte Tianxia, itu bukan apa-apa. Dengan lebih dari 20 miliar, Xiao Nunu tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Nunu mengosongkan isi gudang. Semua ramuan, semua teknik, semua gulungan, dan semua kristal ilahi, semuanya jatuh ke tangan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu tiba di gudang terakhir di Aula Batu. Gudang itu lebih kecil, dan tidak banyak isinya. Xiao Nunu segera melihat kristal dewa sejati yang diletakkan di kedua sisi lemari batu. Itu kristal dewa sejati. Xiao Nunu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kristal dewa sejati meningkatkan peluang untuk mencapai terobosan ke alam dewa sejati. Kembali di Provinsi Bayangan, Xiao Nunu telah memperoleh 4 kristal dewa sejati lengkap, beserta beberapa fragmen. Gudang di hadapannya berisi 30 kristal dewa sejati. Menatap kristal energi yang berkilauan dengan cahaya ilahi yang cemerlang, Xiao Nunu merasakan gelombang kegembiraan. Kristal dewa sejati sebanyak ini seharusnya lebih dari cukup untukku. Xiao Nunu kini telah berhasil mencapai kesempurnaan alam dewa void tingkat surgawi, dan hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati tingkat bawah. Namun, langkah ini tidak mudah, dan kristal dewa sejati ini akan meningkatkan peluang keberhasilan Xiao Nunu secara signifikan. Dengan pikiran, Xiao Nunu menyimpan ke-30 kristal dewa sejati itu ke dalam tas penyimpanannya. Apa itu? Tatapan Xiao Nunu tertuju pada sebuah kotak besi. Kotak itu terletak di ujung gudang, berdebu dan berdebu, seolah-olah sudah lama tidak disentuh. Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya dan melepaskan daya hisap dari telapak tangannya. Swiss, kotak besi itu langsung jatuh ke tangan Xiao Nunu. Kekuatan penghalang berdesir dari kotak itu. Xiao Nunu segera menerobos penghalang dan membuka kotak itu. Yang menarik perhatian Xiao Nunu adalah sebuah fragmen kecil peta. Ukurannya hampir tak lebih dari telapak tangan, gayanya sangat sederhana dan purba, membuatnya terasa sangat tua. Kelihatannya seperti fragmen peta. Xiao Nunu mengambil fragmen itu, merasakan teksturnya yang luar biasa lembut dan lentur. Bahkan ada jejak energi misterius yang tersisa. Fragmen itu berisi detail terbatas, menggambarkan beberapa gambar gunung dan sungai, tetapi belum lengkap. Dewi Kemah berkata, coba suntikkan energi spiritual ke dalamnya. Xiao Nunu mengangguk, dan ia segera menyalurkan aliran energi spiritual ke dalam fragmen itu. Fragmen itu kemudian bersinar lembut, tetapi hanya itu saja, tanpa perubahan yang signifikan. Sepertinya tidak banyak berubah. Dewi Kemah menjawab, mungkin karena belum lengkap. Xiao Nunu menarik energi spiritual dan mengembalikan fragmen itu ke dalam kotak besi. Setelah memastikan bahwa gudang telah dikosongkan dari semua sumber daya, Xiao Nunu kembali. Di luar aula batu, kedua murid yang menjaga gerbang langsung ketakutan saat melihat Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit terkejut. Mengapa mereka berdua belum kabur? Orang lain pasti sudah kabur. Namun, kedua pria itu berpikir dengan kekuatan Xiao Nunu, mereka tidak akan bisa kabur sekalipun mereka kabur. Karena itu, tanpa instruksi Xiao Nunu, mereka tidak berani bergerak. Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Tanya salah satu dari mereka dengan gemetar. Xiao Nunu bertanya dengan santai, bagian mana dari negara kegelapan yang ditandai di peta ini? Xiao Nunu mengeluarkan pecahan peta dari kotak besi dan bertanya kepada kedua pria itu. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, Tuan, peta ini tidak menunjukkan wilayah negara kegelapan. Xiao Nunu sedikit terkejut. Oh, bukan negara kegelapan. Yang lain menjawab, ya, setahu saya, peta ini diperoleh secara tidak sengaja oleh Sekte Tianxia. Dahulu kala, seorang kultivator asing tiba di negara kegelapan. Ia dilaporkan terluka parah dan mencari perlindungan untuk memulihkan diri, tetapi justru menjadi incaran Sekte Tianxia dan kemudian dikepung serta dibunuh oleh anggota mereka yang kuat. Kemudian, peta ini ditemukan di dalam tas penyimpanannya.
Namun, Sekte Tianxia kemudian meminta seseorang untuk mempelajarinya, dan ternyata peta tersebut tidak lengkap dan kurang banyak informasi berguna. Akhirnya, peta itu terlupakan. Setelah mendengar penjelasan keduanya, keraguan Xiao Nunu sedikit terjawab. Sekte Tianxia benar-benar pelaku kejahatan. Hanya dengan menjadi incaran, seorang kultivator asing terbunuh. Tampaknya dengan menghancurkan Sekte Tianxia, ia telah benar-benar membersihkan negara kegelapan dari kejahatannya. Xiao Nunu menatap kedua pria itu. Kalian berdua, penjaga gerbang, tahu banyak. Salah satu dari mereka langsung menjawab, Tuan, sejujurnya, meskipun kami tidak terlalu berbakat, kami cukup pintar. Kami memiliki hubungan baik dengan beberapa tetua di sekte ini. Dulu, ketika para tetua pergi ke gudang untuk menghitung persediaan, mereka akan meminta bantuan kami. Jadi, kami pernah melihat kotak besi ini sebelumnya, dan karena penasaran dengan isinya, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pria lain menambahkan, kami tidak berani berbohong kepada Anda, Tuan. Jika kami berbohong sedikit saja, kami pasti akan mati. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengembalikan peta yang tidak lengkap itu ke kotak besi dan menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Karena itu bukan peta negara kegelapan, tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk itu. Lagi pula, itu adalah peta yang tidak lengkap, jadi tidak ada cara untuk menyelidiki isinya lebih dalam. Xiao Nunu segera menuju keluar. Saat ia melewati kedua pria itu, mereka berlutut ketakutan, hampir tidak berani bernapas. Xiao Nunu tidak membunuh mereka, tetapi langsung menuju pintu masuk gua. Melihat sosok Xiao Nunu yang semakin menjauh, kedua pria itu menghela napas lega. Kemudian, seperti terong layu, mereka berbaring di tanah. Aku sangat takut. Kupikir aku akan celaka. Aku juga. Kupikir kita akan celaka. Untungnya, Tuan ini berbelas kasih dan menyelamatkan kita. Ayo pergi. Sekte Tianxia sudah tamat. Tak lama lagi musuh-musuh itu akan datang mengetuk pintu kita. Ayo kita lari menyelamatkan diri. Ya, ayo pergi. Pertempuran berakhir, dan Xiao Nunu meninggalkan Sekte Tianxia. Dalam pertempuran ini, Xiao Nunu tidak hanya berhasil membunuh Ku Cankong dan anggota kuat Sekte Tianxia lainnya, tetapi juga menjarah harta karun Sekte Tianxia. Lebih dari 20 miliar kristal ilahi, 30 kristal dewa sejati, 3 senjata ajaib kelas super yang menantang surga milik Ku Cankong, Leng Su, dan Hong Luo, ditambah banyak ramuan tingkat tinggi, gulungan kultivasi, dan banyak lagi, bisa dikatakan bahwa perjalanan ini telah menghasilkan panen yang melimpah. Sumber daya di Yingzhou belum habis, dan sekarang setelah mereka memperoleh begitu banyak dari Sekte Tianxia, kekayaan gabungan Xiao Nunu kemungkinan akan melampaui sumber daya yang dimiliki oleh 4 sekte besar di Yunsu. Swiss, Xiao Nunu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke Grand Canyon Shenyuan. Di seberang Anzu, klan Sentu. Di dalam aula, Sentu Ting, kepala klan Sentu, duduk di ujung aula. Seorang tetua keluarga berkata, Patriark, yakinlah. Para ahli klan Tianxia pasti sudah tiba di Grand Canyon Shenyuan sekarang. Para pencuri akan mati. Dengan kata-kata ini, mata Sentu Ting menyala dengan niat membunuh yang mengerikan. Ia menggertakkan gigi dan berkata, aku hanya menyesal tidak bisa membunuh para pencuri itu sendiri. Beberapa hari yang lalu, klan Sentu menerima kabar bahwa Xiao Nunu, Mo Yebai, dan kelompok mereka bersembunyi di ngarai besar Shenyuan. Namun, karena keterbatasan kekuatan mereka tidak jadi pergi, malah menggantungkan harapan pada klan Tianxia. Tetua itu berkata, Tuan, jangan khawatir. Kami sudah bicara dengan tetua ketiga Sekte Tianxia, Jing Hem. Setelah menangkap pencuri itu, Sekte Tianxia tidak akan langsung membunuhnya. Sebaliknya, mereka akan mengambil jiwanya dan memurnikan badannya. Lalu kami akan menyiksanya sesuka hati. Mendengar ini, wajah Sentu Ting akhirnya menunjukkan senyum sinis dan jahat. Ya, tetua ketiga Jing Hem berjanji akan memberitahuku segera setelah kami menangkap pencuri itu. Pada saat ini, sesepuh klan Sentu lainnya menambahkan, benar saja, pencuri ini telah menyinggung klan Tianxia, dan hukuman terberat menantinya. Kami akan membalaskan dendam tetua agung Sentu Hai dan tuan muda Sentu Yi. Saat memikirkan hal ini, tawa kemenangan menggema di aula klan Sentu. Tiba-tiba, sesosok badan bergegas masuk dari luar. Orang yang satunya terhuyung dan jatuh ke tanah. Sentu Ting langsung memarahi, apa yang kau lakukan? Apa kau begitu cemas? Ia adalah murid keluarga Sentu.
Wajahnya pucat pasi dan ia berkata, keluarga, patriark, langit, sekte Tianxia. Semua orang saling memandang. Seseorang bertanya, apa yang terjadi dengan sekte Tianxia? Yang lain berkata, mungkinkah sekte Tianxia telah menangkap pencurinya, lalu menyuruh kita pergi ke sana? Yang lain berkata, pasti begitu. Lihat, kita baru saja membicarakannya ketika kabar baik itu datang. Hahaha, selamat, patriark, pencurinya akhirnya akan diadili. Semua orang saling melirik dan aula tiba-tiba dipenuhi tawa. Shen Tuting semakin bersemangat, kalau begitu, apa yang kita tunggu? Cepat ikuti aku ke sekte Tianxia. Semua orang berdiri dan bersiap untuk bertindak. Namun, murid keluarga Shen Tu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia berkata dengan suara sedih, tidak, bukan begitu. Sekte Tianxia tidak menangkap orang itu, tapi sekte Tianxia telah musnah. Tapi, sekte Tianxia musnah, teriak murid klan Shen Tu. Suaranya bergetar, wajahnya sepucat kertas. Mendengar ini, Shen Tuting dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu raut kebingungan terpancar di wajah mereka. Mereka merasa seolah-olah salah dengar. Seluruh klan musnah, sekte Tianxia musnah, sungguh lelucon. Di seluruh negeri kegelapan, siapa yang mungkin bisa menghancurkan sekte Tianxia? Seorang tetua klan Shen Tu berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bilang sekte Tianxia musnah. Kau pasti bermimpi, kan? Tetua lain menimpali, benar. Sekte Tianxia adalah penguasa negeri kegelapan. Siapa yang berani menantang mereka? Namun, wajah murid klan Shen Tu pucat pasi. Ia berlutut di tanah dan berbicara perlahan, setiap kata terdengar jelas, patriark, ini benar-benar nyata. Saat ini, seluruh negara kegelapan sedang gempar. Sekte Tianxia telah dibasmi. Master Sekte Kuchan Kong, tetua pertama Leng Su, tetua kedua Hong Luo, tetua ketiga Jing Hem, semuanya telah dibantai. Mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Segera setelah itu, beberapa sosok lainnya menyerbu masuk. Master, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Berita terbaru adalah Sekte Tianxia telah dimusnahkan. Master, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pemimpin Sekte Kuchan Kong telah terbunuh. Tidak banyak yang selamat di seluruh Sekte Tianxia. Laporan-laporan beruntun itu bagaikan palu, menghantam jantung Shen Tuting. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak, darahnya langsung membeku, dan bahkan pikirannya menjadi kosong. Shen Tuting gemetar tak terkendali, lebih hebat daripada siapapun yang hadir. Dukungannya telah jatuh, langit telah runtuh. Siapa? Shen Tuting mengepalkan tinjunya, ekspresinya muram. Siapa itu? Salah satu dari mereka menjawab, ya, orang yang kita cari. Dia sendirian menghancurkan seluruh sekte Tianxia. Seorang diri, dia menghancurkan seluruh sekte Tianxia. Kata-kata itu, bagaikan pisau setajam silet, tanpa ampun menusuk jiwa setiap anggota keluarga Shen Tu. Beberapa hari sebelumnya, mereka menerima kabar bahwa Xiao Nunu telah muncul di abis Grand Canyon. Namun, hanya beberapa hari kemudian, sekte Tianxia telah dimusnahkan oleh Xiao Nunu. Berita yang sungguh mengejutkan, pukulan yang menghancurkan. Seorang tetua berseru, bagaimana mungkin? Sekte Tianxia adalah kekuatan dominan di negara kegelapan, dan bahkan Master Sekte Kuchan Kong tetap menjadi penguasa negara kegelapan. Bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan mereka? Yang lain berkata, ya, bukankah ada boneka tulang Tianxia? Makhluk kuat itu berada di puncak alam dewa sejati tingkat menengah. Dengan itu, bagaimana mungkin Sekte Tianxia bisa dimusnahkan? Shen Tuting menatap tajam orang-orang yang membawa berita itu. Ia masih memiliki secercah harapan, berharap laporan mereka salah. Boneka tulang Tianxia, puncak alam dewa sejati tingkat menengah. Kuchan Kong, akhir alam dewa sejati tingkat menengah. Tetua Agung Leng Su, tetua kedua Hong Luo, alam dewa sejati tingkat menengah. Dan begitu banyak anggota kuat sekte lainnya. Bagaimana mungkin formasi sekuat itu bisa musnah total? Tiba-tiba, pada saat ini, serangkaian teriakan menggelegar meledak di atas klan Shen Tu. Shen Tu, guguk tua, keluarlah dan matilah. Shen Tuting, sekte Tianxia telah hancur, dan klan Shen Tu mutamat. Shen Tuting, guguk tua, kau telah menggunakan sekte Tianxia untuk melakukan begitu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari kau membayar hutangmu. Mendengar suara-suara di luar, wajah para anggota klan Shen Tu berubah lagi dan lagi.
Sen Tu Ting segera memimpin anak buahnya keluar. Akan lebih baik jika ia tidak melihat. Tetapi setelah melihat, ia merasakan keputusasaan yang amat sangat. Di atas klan Sen Tu, sejumlah besar kultivator berkumpul. Mata mereka dipenuhi amarah. Mereka mengepung seluruh klan Sen Tu, menghalangi semua jalur pelarian. Tanpa terkecuali, orang-orang ini adalah musuh klan Sen Tu. Selama bertahun-tahun, klan Sen Tu telah melakukan banyak perbuatan curang untuk Sekte Tianxia, tentu saja menyinggung banyak orang. Kini setelah Sekte Tianxia dihancurkan, klan Sen Tu kehilangan dukungannya, dan semua musuh ini telah mengincar mereka. Seorang kultivator parubaya berteriak, Sen Tu Ting, guguk tua, kau tak pernah membayangkan ini akan terjadi, kan? Kau membunuh lebih dari 100 orang dari Sekte Bambu Unguku saat itu, dan aku ingat setiap detailnya. Seorang kultivator wanita, memegang pedang tajam, menunjuk Sen Tu Ting dan berkata, Sen Tu Ting, guguk tua, kau membunuh suamiku. Bertahun-tahun aku menunggu balas dendam, dan akhirnya aku mendapatkannya. Kultivator lain mengikuti, balas dendam jika ada dendam jika ada dendam, bunuh. Bunuh, balas dendam jika ada dendam jika ada dendam. Siklus karma tergambar jelas saat ini. Tanpa sepatah kata pun, para kultivator negeri kegelapan yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang klan Sen Tu. Klan Sen Tu benar-benar tak mampu menahan serangan itu. Klan yang luas itu perlahan-lahan berlumuran darah, dan jeritan melengking bercampur bagai musik. Sen Tu Ting merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Tanpa perlindungan Sekte Tianxia, keluarga Sen Tu tak akan ada lagi. Pedang dan bayangan tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, dan Sen Tu Ting langsung dibacok berkeping-keping oleh banyak musuhnya. Kehancuran Sekte Tianxia tak hanya menimbulkan sensasi besar di negeri kegelapan, tetapi juga memicu serangkaian reaksi berantai. Kekuatan-kekuatan yang telah dirugikan oleh Sekte Tianxia mulai beraksi. Meskipun markas besar Sekte Tianxia hancur, masih ada beberapa kekuatan afiliasi yang mirip dengan keluarga Sen Tu. Kekuatan-kekuatan afiliasi ini pernah mengandalkan perlindungan Sekte Tianxia untuk mencelakai dunia dan bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Kini, semua kekuatan ini telah memasuki momen perhitungan. Negara kegelapan sudah berada dalam kekacauan. Tak seorang pun menyangka begitu banyak hal akan terjadi dalam waktu kurang dari setahun. Awalnya, pembunuhan tetua Sekte Jubah Darah, Fang Xi, dan Sen Tu Yi, Tuan Muda klan Sen Tu, dianggap sebagai bentrokan biasa antar kultivator. Namun, mereka tak pernah menyangka hal itu akan memicu kerusuhan di seluruh negeri kegelapan. Hanya beberapa bulan sebelumnya, Sekte Tianxia telah mendominasi negeri kegelapan dengan boneka tulang jahat surgawi, menandai dimulainya era kejayaan bagi Sekte Tianxia. Tak disangka, dalam waktu kurang dari sehari, sosok-sosok tangguh mereka yang tak terhitung jumlahnya musnah. Kemunculan Xiao Nunu telah memicu kegemparan besar di negeri kegelapan. Ngarai Abyssal Grand, gua bawah tanah tersembunyi lainnya. Sendai, Fan Rou, dan Aying menunggu dengan cemas. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Nunu telah memicu pertumpahan darah yang mengerikan di Ngarai Abyssal Grand, lalu ia pergi sendirian ke Sekte Tianxia. Selama beberapa hari terakhir, mereka gelisah dan cemas. Terkurung di Ngarai Abyssal Grand, mereka tak menyadari apa yang terjadi di luar. Aying berkata, sudah berhari-hari, mengapa Tuan Muda Xiao belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu? Ekspresi Sendai dan Fan Rou langsung berubah. Fan Rou sedikit mengernyit, mendesah pelan, aduh, seharusnya kita menghentikannya. Kekuatan Sekte Tianxia jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka tidak mudah dihadapi. Aying menimpali, memang. Tuan Muda Xiao agak impulsif. Sekte Tianxia dipenuhi dengan prajurit yang kuat, dan dengan bantuan boneka tulang Tianxia, bahkan seorang master di tingkat alam dewa sejati menengah sempurna pun tak akan berani maju sendirian. Kata-kata Sendai membuatnya merasa ragu. Secercah tekad melintas di mata Sendai, dan ia berkata, aku akan keluar dan mengumpulkan informasi. Fan Rou segera meraihnya, aku pergi, kau tetap di sini. Sambil berbicara, Fan Rou bersiap untuk pergi. Tetapi tiba-tiba, udara dingin dan hikmat menyeruak dari luar gua. Fan Rou tanpa sadar berhenti, Xiao, Tuan Xiao. Sendai dan Aying segera melihat ke arah pintu. Mereka melihat sosok yang familiar berjalan masuk. Sosok itu tak lain adalah Xiao Nunu. Hati beberapa orang sedikit lega. Sendai bergegas maju, Tuan Xiao, kau kembali.
Xiao Nunu mengangguk pelan. Tanpa menunggu Sendai dan dua orang lainnya bertanya lebih lanjut, Xiao Nunu segera membuka surga gua pancer dan memanggil boneka Mahiat. Swiss, boneka Mahiat itu jatuh tersungkur ke tanah. Dalam sekejap, badan ramping Sendai bergetar, pupil matanya mengecil, dan wajahnya yang cantik dipenuhi keterkejutan. Ayah! Teriaknya tanpa sadar. Ah Ying dan Fan Rou juga terkejut. Ah Ying berseru, Tuan Lembah, ini Tuan Lembah. Terkejut, air mata Sendai menggenang, dan ia langsung berlutut di tanah. Ayah, aku anak yang tidak berbakti. Aku telah mempermalukanmu di Sekte Tianxia. Ah Ying juga berlutut di samping Sendai, matanya berkaca-kaca. Nona, akhirnya kami menemukan kembali jenazah Master Lembah. Akhirnya kami menunggu hari ini. Mengenang ketidakadilan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun, air mata Ah Ying terus mengalir. Ketika lembah Hengyu hancur, Sendai dan Ah Ying melarikan diri. Mereka bisa saja meninggalkan Anzu dan memulai hidup baru, tetapi karena jasad Shen Wenfeng masih berada di Sekte Tianxia, mereka menolak untuk pergi. Kini, Sendai akhirnya mencapai keinginannya. Master Xiao, terima kasih. Sendai berbalik menghadap Xiao Nunu dan bersujud dalam-dalam. Master Xiao, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Xiao Nunu sedikit menoleh dan berkata dengan tenang, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini kesepakatan kita. Sendai telah membantu Xiao Nunu meramu mata air ilahi Yin ekstrim, dan Xiao Nunu telah memenuhi janjinya dan menemukan kembali jasad Shen Wenfeng. Jadi, di mata Xiao Nunu, Sendai tidak berutang apapun padanya. Pada saat ini, Fan Rou melangkah maju dan berkata, Tuan Xiao, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa menemukan kembali jasad Master Lembah, Sekte Tianxia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Untuk saat ini, kita harus meninggalkan Anzu sesegera mungkin. Kemudian, Fan Rou berkata kepada Aying, Aying, pergilah ke gua dan panggil seniormu. Kita akan segera pergi. Mo Yebai terluka parah dalam pertempuran terakhir dan telah pulih selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak hadir. Ah Ying menyeka air matanya dan membantu Sendai berdiri. Baiklah, aku akan segera memanggil seniormu. Namun kemudian Xiao Nunu berkata, tidak perlu, biarkan dia tinggal. Fan Rou bingung, tapi bagaimana jika orang-orang dari Sekte Tianxia muncul? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Sekte Tianxia di Anzu. Mereka bertiga tercengang, tidak ada lagi Sekte Tianxia. Apa artinya itu? Sendai bertanya dengan bingung, Tuan Xiao, apa maksudmu? Xiao Nunu berkata dengan tenang, maksudku, aku sudah menghancurkan Sekte Tianxia. Mulai sekarang, kau tak perlu bersembunyi. Kalian tidak perlu bersembunyi lagi, kata Xiao Nunu dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sendai, Aying, dan Fan Rou dipenuhi keterkejutan. Mereka saling berpandangan, dan melihat keheranan di mata masing-masing. Sekte Tianxia hancur, benarkah? Itu adalah penguasa negara kegelapan. Bagaimana mungkin dihancurkan begitu saja? Meskipun ketiganya tahu bahwa Xiao Nunu sangat kuat dan kekuatan tempur lawan jauh melampaui wilayah mereka sendiri, bisakah dia sendirian menghancurkan seluruh Sekte Tianxia? Tepat saat mereka meragukannya, fluktuasi kekuatan spiritual datang dari badan Fan Rou. Fan Rou tanpa sadar mengeluarkan jimat transmisi suara, ini pesan dari penjaga toko Yao. Penjaga toko Yao adalah penjaga toko Menara Ular Emas di Kota Ular Kegelapan. Dan Fan Rou adalah bos di balik layar Menara Ular Emas. Ketika Xiao Nunu pergi ke Kota Ular Kegelapan untuk mencari batu penenang jiwa jahat agung, penjaga toko Yao lah yang menerima Xiao Nunu. Fan Rou membuka jimat transmisi suara, penjaga toko Yao. Sebelum Fan Rou sempat bertanya apa yang terjadi, suara gembira penjaga toko Yao terdengar, Bos Fan, di mana Anda? Kami datang ke ngarai besar Senyuan untuk menjemput Anda. Sekte Tianxia telah dihancurkan, dan semua pemimpin sekte telah dibantai. Anda, Nona Sendai, dan yang lainnya tidak perlu bersembunyi lagi. Sekte Tianxia telah dihancurkan. Semua pemimpin sekte telah dibantai. Dua kalimat ini bagaikan guntur, menggetarkan Fan Rou, Sendai, dan Aying hingga membuat kulit kepala mereka mati rasa. Ketiganya menatap Xiao Nunu dengan tak percaya. Kecurigaan tadi lenyap seketika, sebaliknya, digantikan oleh keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao, Tuan Xiao, Anda. Sendai begitu gembira hingga tak tahu harus berkata apa. Fan Rou dan Aying pun tercekat sesaat.
Mereka berasumsi Xiao Nunu telah menyusup ke Sekte Tianxia, memanfaatkan ketidaksiapan musuh, dan mencuri jasad Shen Wenfeng, atau mungkin memanfaatkan koneksinya untuk membuat perjanjian dagang dengan Sekte Tianxia. Lagi pula, Shen Dai selalu berasumsi Xiao Nunu adalah seseorang yang lebih kuat, mungkin didukung oleh sekte yang kuat. Namun, mereka tidak pernah menyangka Xiao Nunu akan menggunakan cara yang paling sederhana dan brutal. Ia sendirian menyerang Sekte Tianxia dan menghancurkan seluruh sekte. Tuan Muda Xiao, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Shen Dai hendak berlutut dan berterima kasih kepada Xiao Nunu lagi. Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan angin sepoi-sepoi mengangkat Shen Dai. Sudah kubilang, kau memberiku mata air ilahi Jiyin, kau tidak berutang apapun padaku. Namun Shen Dai menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena campur tangan Tuan Muda Xiao, aku takkan pernah membalaskan dendam lembah Hangyu. Tindakan Tuan Muda Xiao tak hanya menemukan jenazah ayahku, tetapi juga membalaskan dendam perseteruan berdarah lembah Hangyu. Meskipun kekuatan Shen Dai terbatas, jika Tuan Muda Xiao membutuhkanku di masa depan, aku akan rela melewati api dan air untukmu. Nada bicara Shen Dai tulus, tatapannya tegas. Xiao Nunu tak berkata apa-apa lagi, ia mengangguk pelan dan berbalik meninggalkan gua. Setelah itu, Fan Rou juga pergi menemui manajer Yao dari Menara Ular Emas. Manajer Yao memberitahunya bahwa seluruh negeri kegelapan sedang kacau. Semua kekuatan yang pernah ditindas oleh Sekte Tianxia telah bersatu untuk menyelesaikan masalah dengan sisa kekuatan Sekte Tianxia. Klan Sentu adalah yang pertama kali dihancurkan, patriarknya, Sentu Ting, dicabik-cabik oleh banyak kultivator negeri kegelapan. Sekte-sekte seperti Sekte Jubah Darah dan Sekte Suara Iblis, yang memiliki hubungan dekat dengan Sekte Tianxia, juga menderita kerugian besar. Dengan runtuhnya Sekte Tianxia, seluruh negara kegelapan akan mengalami perombakan besar. Di bawah jurang, di dalam gua yang awalnya dibangun oleh Shen Wenfeng. Di ruang batu terdalam, Xiao Nunu duduk di atas panggung batu di tengah ruangan, dikelilingi oleh pilar Xuan Yin yang bersinar terang. Pilar Xuan Yin ini, yang juga ditinggalkan oleh Shen Wenfeng, dapat mengumpulkan energi Xuan Yin dari bumi. Dan di atas kepala Xiao Nunu, sebuah formasi misterius dan megah melayang. Formasi ini tak lain adalah formasi pengorbanan agung untuk jiwa surgawi. Meskipun formasi pengorbanan agung untuk jiwa surgawi sedang beroperasi, Xiao Nunu telah berhenti berkultivasi. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan dalam diriku tampaknya telah mencapai potensi penuhnya. Hampir 2 bulan yang lalu, Xiao Nunu mengaktifkan formasi pengorbanan agung jiwa surgawi untuk ketiga kalinya, memurnikan semua kekuatan jiwa di dalam botol Yin Yang. Di saat yang sama, Xiao Nunu juga menguasai kekuatan keteraturan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh kuat seperti Yu Jing, pemimpin Sekte Suara Iblis, Kang Songhan, pemimpin Sekte Jubah Darah, serta Leng Su, Hong Luo, dan Jing Han dari Sekte Pedang Surgawi. Saat ini, Xiao Nunu telah mencapai tingkat tertinggi kesempurnaan alam dewa void tingkat surgawi. Kekuatan di dalam dirinya telah mencapai titik jenuh dan melimpah, tak mampu berkembang sedikitpun. Dewi Pembunuh berbisik, bersiaplah untuk mundur dan mencapai alam dewa sejati. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dewi Kemah-Teihan melanjutkan, sekarang, kultivasimu telah mencapai puncak kesempurnaan di alam dewa void tingkat surgawi. Pada titik ini, tak ada sumber daya yang dapat diserap. Tak peduli seberapa banyak kekuatan jiwa yang kau serap atau berapa banyak ramuan yang kau konsumsi, kau tak akan melihat peningkatan lebih lanjut. Karena itu, kau dapat bersiap untuk berjuang menuju alam dewa sejati bawah. Hanya dengan mencapai alam dewa sejati, kau dapat memulai transformasi baru. Mendengar ini, nyala api keemasan berkilat di mata Xiao Nunu. Alam dewa sejati dan alam dewa kekosongan merupakan titik balik. Inti dari alam dewa sejati terletak pada kendali penuh atas kekuatan ketertiban. Meskipun Xiao Nunu telah menguasai lebih dari selusin kekuatan keteraturan, semua keteraturan ini dicuri dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Hanya dengan menguasai keteraturannya sendiri, seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai ahli alam dewa sejati. Begitu memasuki alam dewa sejati, jiwa abadi Xiao Nunu akan bertransformasi menjadi jiwa ilahi, dan pada saat itu, seluruh dirinya akan mengalami transformasi fundamental. Saat ini, Xiao Nunu seperti reservoir, terisi penuh. Sebanyak apapun sumber daya yang dicurahkan, Xiao Nunu tidak akan pernah bisa mengisinya. Namun, begitu Xiao Nunu menerobos alam dewa sejati dan jiwa abadinya berevolusi menjadi jiwa ilahi,
area reservoir ini akan menjadi jauh lebih besar, memungkinkan Xiao Nunu untuk menyerap sumber daya yang lebih efektif. Aku mengerti. Xiao Nunu mengangguk, lalu segera membongkar formasi pengorbanan jiwa surgawi agung. Dan menyimpan botol yin yang di tangannya. Jika ia tidak memahami kekuatan ketertiban miliknya sendiri, kultivasi Xiao Nunu kemungkinan besar akan mandek. Dewi Pembunuh melanjutkan, atau, kau bisa memahami perintah orang lain, menembus kekuatan mereka, memahami hukum langit dan bumi, serta prinsip moral evolusi segala sesuatu, dan berharap untuk menerobos ke alam dewa sejati. Xiao Nunu telah merebut 11 perintah dari orang lain. Jika ia bisa sepenuhnya memahaminya, ia juga bisa naik ke alam dewa sejati. Namun, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tapi itu pada akhirnya akan menjadi milik orang lain. Sekalipun aku memahaminya sepenuhnya, itu bukanlah perintahku sendiri. Aku tidak ingin menjadi bayangan orang lain. Aku ingin perintahku sendiri. Dewi Pembunuh tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, ia hanya memperkenalkan Xiao Nunu pada cara lain untuk menerobos ke alam dewa sejati. Jika Xiao Nunu benar-benar meninggalkan perintahnya sendiri dan memilih untuk memahami perintah orang lain untuk naik ke alam dewa sejati, Dewi Pembunuh akan kecewa. Sekuat apapun, perintah orang lain pada akhirnya tidak memiliki jiwa. Hanya dengan memahami hukum langit dan bumi serta secara bertahap menyempurnakan misterinya, seseorang dapat benar-benar memiliki kekuatan dewa sejati. Tentu saja, setelah mengenal Xiao Nunu begitu lama, Dewi Pembunuh secara alami mengenalnya dengan baik. Karena itu, ia percaya bahwa Xiao Nunu akan menemukan jalannya sendiri untuk menjadi dewa sejati. Xiao Nunu menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan keluar. Sudah hampir waktunya untuk kembali ke Yunsu. Kekuatan keteraturan sangatlah misterius. Xiao Nunu tahu betul bahwa seseorang tidak bisa terburu-buru memahami kekuatan keteraturan. Negara kegelapan terlalu suram. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak terlalu menyukainya. Sebagai perbandingan, Yunzu lebih nyaman. Jika ia ingin mundur ke alam dewa sejati, maka Xiao Nunu tentu ingin kembali ke sekte ilahi Xuan Xiao. Di atas ngarai besar Shenyuan, di puncak gunung, Sendai bertanya dengan sedikit ragu, Tuan Muda Xiao, Senior Mo, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk tinggal lebih lama? Xiao Nunu tersenyum tipis, aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kemudian, Xiao Nunu menatap Mo Yebai yang berdiri di dekatnya, dan berkata, kalau dia mau tinggal, ya sudah. Setelah lebih dari 2 bulan pemulihan, Mo Yebai sudah sedikit pulih. Salah satu lengannya, yang sebelumnya dihancurkan oleh ordo pemakan darah milik pemimpin sekte jubah darah, Kang Songhan, kini telah tumbuh kembali. Namun, karena terbakarnya esensi dan darahnya, ditambah dengan kerusakan pare pada jiwanya, Mo Yebai masih terlihat agak lesu. Mo Yebai memutar matanya, aku tidak akan tinggal. Tempat ini begitu suram setiap hari. Aku tidak suka. Sendai, Aying, dan Fan Rou terdiam. Namun, negara kegelapan memang seperti ini. Energi yin-nya sangat kuat, dan memang sulit bagi para kultivator yang tidak mempraktikkan teknik yang sangat berkaitan dengan yin untuk beradaptasi. Fan Rou tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, sebenarnya, dengan kemampuan Anda dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh Ansu. Anda tidak tahu bahwa banyak kekuatan dan sekte telah mencari Anda akhir-akhir ini. Xiao Nunu bertanya, mengapa Anda mencari saya? Fan Rou menjawab, karena Anda telah menghancurkan sekte Tianxia, dan banyak kekuatan di Ansu telah menderita penindasan dari sekte Tianxia sebelumnya. Kekuatan-kekuatan itu ingin melayani Anda sebagai tuan mereka dan berharap Anda dapat memimpin Ansu dan menjadi penguasa baru Ansu. Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit, lupakan saja, saya terbiasa merasa nyaman dan tidak punya banyak waktu luang. Anda berpura-pura tidak tahu apa-apa. Fan Rou mengangguk, karena Tuan Xiao tidak memiliki ide ini, kami tidak akan memaksakannya. Sendai segera bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Xiao, saya belum tahu nama Anda. Sendai hanya tahu bahwa nama keluarga Xiao Nunu adalah Xiao, dan mengenai namanya, pihak lain belum memberitahunya. Mo Yebai berkata dengan santai, namanya Xiao Nunu, dan dia dari Yunsu. Mata Sendai berbinar, Yunsu, tidak jauh. Xiao Nunu menjawab, ya. Xiao Nunu langsung menangkupkan kedua tangannya dan berkata, baiklah, sudah malam, dan sudah waktunya aku pergi. Sendai segera meraih lengan Xiao Nunu dan berkata, Tuan Muda Xiao, mohon tunggu. Xiao Nunu tampak bingung.
Sendai mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Tuan Muda Xiao, ini beberapa mata air ilahi ekstrim yin yang telah kusiapkan, beserta resepnya. Ini hadiah kecil dariku. Xiao Nunu tidak menolak. Ia mengambil kantong itu dan berkata, Nona Sendai, perhatian sekali. Terima kasih. Sendai tersenyum dan berkata, sama-sama. Kalau kau kehabisan mata air ilahi yin ekstrim, silakan datang ke Anzu dan temui aku. Aku sudah memberitahu mantan bawahan ayahku. Sebentar lagi aku akan membuka kembali lembah Hengyu, dan akan selalu ada persediaan mata air ilahi yin ekstrim. Xiao Nunu mengangguk. Setelah berbincang singkat, Xiao Nunu secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga. Kemudian, Xiao Nunu dan Mo Yebai berangkat kembali ke Yunsu. Sendai, Aiying, dan Fan Rou memperhatikan kedua pria itu pergi, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Fan Rou tak kuasa menahan diri untuk berseru, aku tak menyangka Yunzu akan melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi. Dari yang kudengar, sepertinya Yunzu bahkan tidak sebesar Anzu kita. Aiying menatap Sendai dan berkata, Nona, jangan lihat. Yunzu tidak jauh. Setelah urusan kita selesai di sini, kita bisa pergi ke Yunzu untuk menemui Tuan Xiao. Sendai sedikit tersipu. Ia berkata, aku hanya merasa sedikit bersalah karena Tuan Xiao telah berjasa besar kepada kita. Aku tidak punya banyak hal untuk membalasnya, dan aku merasa sedikit bersalah. Fan Rou tak kuasa menahan senyum, tidak apa-apa. Perjalanan masih panjang, dan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Sendai tersenyum dan mengangguk dengan serius. Perjalanan Anzu berakhir. Xiao Nunu dan Mo Yebai mengemudikan kapal terbang di atas laut, kembali ke Yunsu. Perjalanan ini sukses besar. Sumber daya yang diperoleh Xiao Nunu jauh lebih banyak daripada yang diperolehnya di Yingsu. Lebih dari 20 miliar kristal dewa dan 30 kristal dewa sejati saja mungkin lebih banyak daripada gabungan 4 sekte besar di Yunsu. Sebulan kemudian, Xiao Nunu dan Mo Yebai tiba di luar gerbang gunung sekte Dewa Xuan Xiao. Mo Yebai berkata dengan santai, kekuatanmu saat ini lebih kuat daripada ketua sekte Xuan Xiao Divine Sect. Kurasa orang-orang di sekte ini akan ketakutan setengah mati jika mereka tahu. Qi Han Xiao, ketua Xuan Xiao Divine Sect, memiliki tingkat kultivasi tahap awal alam dewa sejati menengah. Meskipun Xiao Nunu saat ini hanya sempurna di alam dewa virtual tahap surgawi, begitu domain hegemoni dibuka, ia dapat dengan mudah membunuh yang kuat di tingkat dewa sejati menengah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Xiao Nunu sekarang adalah orang terkuat di 4 sekte besar di Yunsu. Xiao Nunu menatap Mo Yebai tanpa ekspresi, kau belum pergi. Mo Yebai bertanya dengan santai, kau mau kemana? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku sudah melepaskan ikatan di badanmu. Kau bebas. Mo Yebai awalnya tertegun. Kemudian, ia merasakan jiwanya dan menyadari bahwa ikatan yang mengikatnya memang telah hilang. Mo Yebai sangat gembira. Kapan kau melepaskannya? Xiao Nunu menjawab, dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, Xiao Nunu diam-diam telah memerintahkan Dewi Pembunuh untuk melepaskan ikatan Mo Yebai. Ini berarti Mo Yebai tidak perlu lagi memenuhi janjinya untuk dikekang selama 1000 tahun. Mo Yebai tersenyum, aku tidak menyangka kau akan menepati janjimu. Tanda tanya, kembali di Abyss Canyon, Xiao Nunu telah memerintahkan Mo Yebai untuk menangkis serangan para kultivator Dark State dan bertahan sampai Xiao Nunu keluar dari pengasingan. Dengan begitu, Xiao Nunu akan memberinya kebebasan. Mo Yebai memang telah mengerahkan seluruh tenaganya, membakar Abyss esensi dan darahnya untuk melawan Yu Jing, pemimpin sekte Suara Iblis, dan Kang Songhan, pemimpin sekte Jubah Darah. Pada akhirnya, ia hampir mati di tangan Kang Songhan. Xiao Nunu segera memenuhi janjinya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, kau boleh pergi. Namun kemudian Mo Yebai berkata, tunggu sebentar. Xiao Nunu menatapnya dengan bingung. Mo Yebai berkata, luka-lukaku belum sepenuhnya pulih. Aku ingin mencari tempat untuk memulihkan diri sejenak dan melihat apakah aku bisa kembali ke alam dewa kekosongan menengah. Bolehkah aku tinggal di sekte ilahi Xuan Xiao untuk sementara waktu? Xiao Nunu menjawab, sesukamu saja. Aku akan segera mengasingkan diri sekembalinya. Sedangkan kau, jangan membuat masalah. Mata Mo Yebai berbinar. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Aku tidak akan pergi sampai kau keluar dari pengasingan. Xiao Nunu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Kemudian, keduanya memasuki sekte ilahi Xuan Xiao.
Tanpa berhenti dimanapun, Xiao Nunu langsung kembali ke kediamannya. Kediaman Xiao Nunu tetap sama seperti sebelumnya, beberapa gunung suci keemasan menggantung di kehampaan, masing-masing di atas formasi yang mengumpulkan energi spiritual. Kediaman Xiao Nunu terletak di puncak gunung suci pusat. Di sana berdiri sebuah rumah megah. Bangunan-bangunan di dalamnya cukup mengesankan dan sangat megah. Xiao Nunu berkata kepada Mo Yebai, "Kau tetap di luar sementara aku menyendiri." Mo Yebai berkata, "Baiklah, kau bisa tenang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu selama ini." Setelah beberapa instruksi sederhana, Xiao Nunu memasuki rumah. Selanjutnya, Xiao Nunu mulai menyusun formasi baru. Meskipun gua itu sendiri memiliki pertahanan formasi, dan Mo Yebai berjaga di luar, Xiao Nunu lebih berhati-hati, jadi ia akan lebih siap. Lagi pula, Xiao Nunu memiliki lebih dari 20 miliar kristal ilahi, jadi tidak perlu menghemat sumber daya. Setelah serangkaian formasi disusun, Xiao Nunu tiba di sebuah aula di tengah rumah. Xiao Nunu duduk di panggung batu di tengah aula, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menyesuaikan diri. Semuanya hampir siap, dan kemudian aku bisa bersiap untuk menyerang alam dewa sejati. Persiapan hampir selesai. Sekarang, aku bisa memulai seranganku ke alam dewa sejati. Di Yunsu, Sekte Dewa Xuan Xiao. Di kediaman Xiao Nunu, setelah menyelesaikan serangkaian persiapan, ia memulai retretnya untuk mencapai alam dewa sejati. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan ia memanggil 10 kristal dewa sejati. Di Provinsi Bayangan, Xiao Nunu telah memperoleh 4 kristal dewa sejati. Di Provinsi Gelap, ia telah memperoleh 30. Xiao Nunu mengaktifkan 10 kristal terlebih dahulu, menyimpan sisanya untuk digunakan nanti. Bas, 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 10 kristal dewa sejati melayang di sekitar Xiao Nunu, membentuk lingkaran. Seketika, untaian cahaya muncul dari dalam kristal dewa sejati, menyatu di atas kepala Xiao Nunu membentuk formasi yang megah. Di dalam kristal dewa sejati, tidak hanya terkandung kekuatan ilahi para kultivator alam dewa sejati, tetapi juga pemahaman mereka tentang kekuatan keteraturan. Melalui pemahaman ini, Xiao Nunu dapat menciptakan keteraturannya sendiri. Kemudian, Xiao Nunu mulai tenang, kesadarannya perlahan menyatu dengan alam semesta, mencoba beresonansi dengannya dan segala sesuatu. Sekte Ilahi Xuan Xiao. Gerbang dalam. Di puncak gunung suci yang sangat indah. Tetua Agung Sekte Ilahi Xuan Xiao menghampiri Master Sekte Qi Han Xiao. Master Sekte, Xiao Nunu telah kembali. Qi Han Xiao, yang duduk di pavilion, matanya berbinar mendengar ini. Ia meletakkan sebuah buku tua dan menatap Tetua Agung. Kapan dia kembali? Kemarin sore, bersama pria misterius itu, jawab Tetua Agung. Qi Han Xiao mengangguk, mendesah pelan. Senang dia kembali. Sejujurnya, aku khawatir dia tidak akan pernah kembali. Tetua Agung terkekeh datar, Master Sekte, Anda sangat menghargainya. Qi Han Xiao berkata, tentu saja. Anak ini tegas dan efisien, dan dia memiliki bakat yang luar biasa. Mungkin Sekte Ilahi Xuan Xiao akan diserahkan kepadanya di masa depan. Tetua Agung tersenyum, memahami pikiran Qi Han Xiao. Sekte Ilahi Xuan Xiao memiliki banyak individu berbakat, tetapi hanya Xiao Nunu yang benar-benar mendapatkan rasa hormat Qi Han Xiao. Ketika Xiao Nunu menyelesaikan urusan dengan Jun Yin, Qian Chongzi, Feng Su, Nian Yuhai, dan lainnya, Qi Han Xiao, sebagai Master Sekte, untuk pertama kalinya melanggar aturan sektenya sendiri. Sebelumnya, Qi Han Xiao tidak akan pernah menoleransi pembantaian internal di dalam sekte. Jika bukan karena Xiao Nunu, Qi Han Xiao membuat pengecualian. Hal ini saja menunjukkan rasa hormatnya kepada Xiao Nunu. Tetua Agung, yang tampaknya terpikir olehnya, tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Master Sekte, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang di Yingzhou tampaknya mulai gelisah lagi akhir-akhir ini. Qi Han Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening mendengar ucapan ini. Raut wajah Tetua Agung semakin muram. Ia melanjutkan, sepertinya tidak akan lama lagi Yingzhou akan menimbulkan masalah lagi. Qi Han Xiao mensibir, Yingzhou menderita kekalahan telak terakhir kali, jadi wajar saja mereka masih dendam. Kirimkan surat atas namaku ke Istana Li Huo, Sekte Wan Hua, dan Istana Dewa Yufeng, beritahu mereka untuk siap bertempur kapan saja. Jika Yingzhou berani menyerang, kami di Yunzhou akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tetua Agung mengangguk, ya, aku mengerti. Gerbang dalam. Kediaman Xiao Nunu.
Beberapa gunung suci yang menjulang tinggi, berkilauan dengan cahaya keemasan, berkilauan dengan kemegahan yang memukau. Pada saat ini, seorang wanita jangkung, anggun, dan cantik mendarat di sebuah alun-alun di utara Gunung Suci. Sebelum ia sempat bergerak maju, Mo Yebai muncul tiba-tiba, menghalangi jalannya. Mo Yebai berkata, "Anda tidak diizinkan masuk ke sini." Mata wanita cantik itu berbinar, dan ia segera memanggil, "Senior Mo, kenapa Anda juga di sini?" Hah, Mo Yebai awalnya tertegun, tetapi kemudian ia menoleh lagi dan melihat, "Itu kau, gadis kecil." Wanita itu tak lain adalah Xiao Yuyan, alkemis terbaik Sekte Ilahi Xuan Xiao. Xiao Nunu, Mo Yebai, dan Xiao Yuyan awalnya pergi ke Yingzhou bersama-sama, tetapi Xiao Yuyan tetap berada di surga Gua Pancer milik Xiao Nunu dari awal hingga akhir. Meskipun ia pergi ke Yingzhou, ia tidak ikut serta dalam penyerangan di Yingzhou. Baru kemudian, ketika ia dan Xiao Nunu dikira pembelot oleh anggota sekte, Xiao Nunu terpaksa angkat bicara tentang insiden itu. Xiao Yuyan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior Mo, bukankah kau menolak untuk menjadi pelayan junior Brother Xiao? Mengapa kau di sini sekarang?" Mo Yebai menjawab, "Siapa yang menjadi pelayan? Aku hanya butuh tempat untuk memulihkan diri sebentar." Xiao Yuyan tersenyum polos, "Oke. Di mana junior Brother Xiao? Kudengar dia sudah kembali, jadi aku datang menemuinya." Mo Yebai menjawab, "Dia sedang menyendiri." Xiao Yuyan mengerucutkan bibirnya. Jadi dia menyendiri tepat setelah kembali. Adik Xiao benar-benar bekerja keras. Mo Yebai mengangkat bahu, orang ini benar-benar pekerja keras. Dia sedang berkultivasi atau mengumpulkan sumber daya untuk berkultivasi. Xiao Yuyan bertanya lagi, jadi kapan dia akan muncul? Mo Yebai menjawab, kurasa dia tidak akan muncul dalam waktu dekat. Mo Yebai menduga bahwa retret Xiao Nunu dimaksudkan untuk mencapai alam dewa sejati. Namun, untuk menerobos ke alam dewa sejati, seseorang perlu menguasai kekuatan ketertiban, sebuah konsep yang misterius dan sulit dipahami. Beberapa orang mencapai pencerahan, mengalami kesadaran mendadak. Sementara yang lain kesulitan memahami dan akhirnya gagal mencapai tingkat transendental. Karena itu, Mo Yebai tidak tahu kapan Xiao Nunu akan muncul. Xiao Yuyan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, "Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Tepat saat Xiao Yuyan hendak pergi, Mo Yebai tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memanggilnya dan berkata, "Gadis kecil, tunggu sebentar." Xiao Yuyan menatapnya dengan bingung, "Ada apa?" "Senior Mo." Mo Yebai berkata, "Aku ingat kau sepertinya seorang alkemis, kan?" Xiao Yuyan mengangguk, "Sebentar lagi, kau juga akan menjadi musisi." Mo Yebai terdiam, "Apakah kau masih berlatih piano Rusiak itu?" Xiao Yuyan berkata, "Iya. Dan, itu bukan piano Rusiak, itu piano yang sangat bagus." Mo Yebai bahkan lebih terdiam. Alasan Xiao Yuyan tidak mengerjakan tugasnya tidak lain adalah karena piano itu pemberian Xiao Nunu. Kembali di Yingzhou, Xiao Nunu dan Mo Yebai membunuh Li Qiansheng, pemilik Shengxi Manor. Kemudian, mereka mengambil sebuah sitar purba dari perbendaharaan Manor. Sitar ini adalah senjata ajaib kelas super yang menantang surga yang diresapi Ordo Ketakutan, yang kemudian diberikan Xiao Nunu kepada Xiao Yuyan. Mo Yebai tidak terlalu memikirkan sitar itu. Ia berkata, bisakah kau membantuku meracik ramuan?" Xiao Yuyan bertanya, "Ramuan apa?" Telapak tangan Mo Yebai bergerak, dan sebuah resep muncul di tangannya. Ramuan ini disebut Pilning Yuan Yang Hun, dan dapat memperbaiki jiwa yang rusiak. "Jika kau bisa membantuku meraciknya, aku berutang budi padamu." Xiao Yuyan mengambil resep itu dan berkata, "Coba kulihat." Matanya yang indah mengamati resep itu sejenak, lalu berkata, "Sangat sulit. Dan bahan-bahannya semakin sulit ditemukan." Mo Yebai berkata, "Aku sudah mendapatkan semua bahannya, dan semuanya ada di dalam." Ia kemudian mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan menyerahkannya. Mo Yebai telah meminta bantuan Fan Rou untuk mengumpulkan bahan-bahan alkimia ini sebelum kembali dari negeri kegelapan. Sebagai pemilik menara ular emas, Fan Rou telah mengumpulkan banyak sumber daya selama bertahun-tahun. Meskipun ia tidak memiliki ramuan yang tersedia, ia telah membantu Mo Yebai mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Luka fisik Mo Yebai hampir pulih, tetapi kerusiakan jiwanya belum. Dengan bantuan Pilning Yuan Yang Hun, jiwa Mo Yebai dapat pulih sedikit, dan tingkat kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Alis Xiao Yuyan sedikit berkerut, tampak agak gelisah.
Mo Yebai bertanya, ada apa? Xiao Yuyan berkata dengan serius, aku merasa aku tidak terlalu mahir, dan tingkat kegagalannya akan sangat tinggi. Mo Yebai berkata, tidak masalah, aku tidak akan menyalahkanmu jika kau gagal. Xiao Yuyan berkata lagi, aku tidak suka membuang-buang bahan, dan bahan-bahan bagus seperti itu. Selama ada yang terbuang, hatiku berdarah. Xiao Yuyan mengembalikan formula pil dan kantong penyimpanannya kepada pihak lain, Senior Mo, kau harus mencari orang lain. Mo Yebai memutar matanya, jika dia mengenal orang lain, apakah perlu mencari Xiao Yuyan? Mo Yebai berusaha terlihat tenang dan kalem. Kakak, kumohon, aku, Mo Yebai, tidak pernah meminta bantuan siapapun. Cobalah saja, berhasil atau tidak, aku tidak akan menyalahkanmu. Bantulah aku, dan aku akan memujimu setiap hari di depan adik juniormu, Xiao. Xiao Yuyan sedikit tersipu. Kau tidak harus memujiku setiap hari, sesekali saja sudah cukup. Melihatnya melunak, Mo Yebai melanjutkan, bukankah kau selalu berlatih piano? Saat adik mudamu Xiao keluar dari pengasingan, aku pasti akan mengajaknya mendengarkanmu bermain. Xiao Yuyan berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan mencobanya. Melihat Xiao Yuyan setuju, wajah Mo Yebai berseri-seri. Setelah itu, Xiao Yuyan meninggalkan tempat itu dengan formula ramuan dan bahan-bahan obat. Mo Yebai menghela napas panjang. Ia berbalik dan melirik ke arah rumah Xiao Nunu, bergumam pada dirinya sendiri, jika aku memiliki pil pemelihara jiwa pengental esensi, kultivasiku seharusnya bisa pulih ke alam dewa sejati menengah akhir, atau bahkan mencapai tahap puncak. Sayangnya, aku masih belum sebaik dirimu, tapi setidaknya aku semakin baik. Mo Yebai sebenarnya cukup tertekan. Ia menyaksikan tanpa daya saat kekuatan Xiao Nunu perlahan-lahan mengejarnya, lalu melampauinya. Kesenjangan ini merupakan pukulan berat baginya. Oleh karena itu, Mo Yebai sendiri agak cemas, berharap dapat memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Hari-hari berlalu, dan dalam sekejap mata, hampir setahun telah berlalu. Xiao Nunu tetap menyendiri. Selama waktu ini, banyak orang dari sekte datang mengunjunginya, seperti rekan kultivator fisiknya Zuoxi dan dua rekan murid Xiao Nunu dari sekte luar, San Song dan Song Ya. Namun, Mo Yebai menjauhkan mereka. Suatu hari, Mo Yebai duduk sendirian di sebuah gunung suci di luar rumah. Dua pusaran hitam dan putih melonjak dari badannya, menyatu di luar seperti ikan yin yang sebelum menggali ke dalam jiwanya. Mo Yebai menghela napas. Akhirnya, aku pulih ke tahap awal alam dewa sejati menengah. Setelah sekitar 1 tahun pemulihan, jiwa Mo Yebai telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Inilah yang ia harapkan. Saat itu, sosok yang familiar terbang dari kejauhan. Itu Xiao Yuyan. Mo Yebai berdiri. Gadis kecil, ke sini. Xiao Yuyan melesat dan mendarat di depan Mo Yebai. Mo Yebai buru-buru bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah ramuannya berhasil? Xiao Yuyan mengangguk, ya. Mo Yebai sangat gembira. Benarkah? Hebat. Xiao Yuyan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya kepadanya. Aku telah meminta bantuan beberapa saudara dan saudari senior, dan setelah hampir setahun bekerja, akhirnya aku berhasil menyempurnakan pil esensi terkondensasi untuk memelihara jiwa. Mo Yebai dengan bersemangat mengambil kotak itu. Saat membukanya, sebuah pil yang memancarkan kekuatan suci murni terlihat. Kau benar-benar penyelamatku, seru Mo Yebai penuh semangat. Gadis kecil, mulai sekarang, aku, Mo Yebai, berutang budi padamu. Jika kau mendapat masalah di masa depan, aku pasti tidak akan tinggal diam. Xiao Yuyan tersenyum linglung, tatapannya kini tertuju pada gunung suci tempat Xiao Nunu berada. Apakah adik Xiao masih di sini? Tidak, jawab Mo Yebai santai. Jangan khawatirkan dia, aku akan memberitahumu segera setelah dia datang. Xiao Yuyan mengangguk. Baiklah, aku akan kembali. Mo Yebai melambaikan tangannya. Pergi. Mo Yebai menatap kotak kayu di tangannya dengan gembira. Ia bersiap mencari tempat untuk memurnikan ramuan itu. Namun, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Langit di atas 9 langit bergeser. Tiba-tiba, aura mengerikan melonjak ke dalam kehampaan, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi berkumpul menuju satu lokasi. Mo Yebai terkejut. Apa ini? Xiao Yuyan, yang hendak pergi, secara naluriah berhenti dan menoleh ke belakang. Apakah itu, tempat di mana adik muda Xiao sedang menyendiri? Di 10 penjuru langit dan bumi,
energi spiritual yang dahsyat berkumpul menuju gunung suci di tengahnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di langit di atas sekte ilahi Xuan Xiao. Cahaya keemasan ini, bagaikan hantu yang menembus awan, menyinari bumi, menyelimuti seluruh sekte dari dalam hingga luar. Bumi berguncang, dan alam semesta kehilangan warnanya. Energi spiritual yang tak berujung, bagaikan pusaran raksasa, berkumpul di atas area itu. Semua orang di sekte ilahi Xuan Xiao terkejut. Master sekte Qihan Xiao, tetua agung, dan banyak tetua sekte dalam semuanya terbang keluar. Banyak murid sekte dalam dan luar juga keluar. Semua orang dibutakan oleh sengatan cahaya keemasan ilahi. Aura yang mengerikan. Ini pertanda seseorang telah menerobos ke alam dewa sejati bawah. Dengan semua keributan ini, seberapa kuat kekuatan ketertiban yang dimiliki orang ini? Bersambung. Novel Pagoda Mas Pancer. Kita lanjut lagi di lain kesempatan. Tetap setia selalu bersama dengan Suara Serak Channel.